Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Dinda Rizarianti, Adadat At-Tullabul Ma'ruf, U 2018-349. Ismi Laqab Dinda. Ataqaddimu huna li'annal muhimmatu ilmu lughawiyah. Al-awal. Saya di sini akan menerangkan tentang sejarah linguistik Arab. Langsung saja, sejarah perkembangan bahasa Arab atau disebut dengan sejarah linguistik Arab, ilmu bahasa di dunia timur dimulai dari India, kurang lebih 4 abad sebelum Masehi, hampir bersamaan dengan dimulainya sejarah ilmu bahasa di dunia barat atau yang disebut dengan tradisi Yunani. Perkembangan bahasa di dunia timur ini ditandai dengan munculnya karya Panini yang berjudul dengan Vyakarna. Nah, buku tersebut merupakan buku tata bahasa Sanskerta tertua yang mengagumkan di dunia karena pada zaman itu telah dapat mendeskripsikan bahasa Sanskerta secara lengkap dan seksama. Bahkan banyak yang menilai bahwa deskripsi linguistik Panini ini merupakan deskripsi struktural yang paling cermat dan paling murni. Dengan demikian, seandainya kita dibandingkan dengan negara barat dan timur dengan mengambil tarikh yang sama, maka dapat dikatakan bahwa ilmu bahasa tersebut bahasa tertinggi 23 abad dari dunia timur. Sayangnya puncak strukturalisme pada saat itu terputus sama sekali dan tidak ada kelanjutan barang sedikit pun. Motivasi bukanlah hal tersebut dapat kita pahami karena motivasinya bukanlah motivasi yang sifatnya linguis, tapi motivasi religius. Berikut tokoh dari mazhab Basroh. Abu al-Aswad al-Du'aili mengatakan bahwa peletak dasar ilmu nahwu dan orang pertama yang meletakkan fondasi bahasa Arab membuat metode dan kiasnya, membuat bab maf'ul, bab fa'il, bab maf'ulun bih, mudhaf, huruf nasab, rafa, jar dan jazm. Menurut tokoh Sibawayh, ia adalah ahli bahasa klasik atau bidang fonetik yang mengarang kitab Sirsina al-A'rab. Di dalam kitabnya itu ia menggunakan deskripsi dan klarifikasi bunyi dalam lingkungannya, jumlah urutan dan cara artikulasi bunyi, perubahan bunyi saat berada dalam kalimat dan teori fasohah. Bida tarihi tatawwiru 'ala al-lughah fil 'ilmi syarqi minal hina di hawalil arba'ati qarni qabla al-milad. Lanjut pada bahasa. Seorang filsuf hermeneutika keenam, yakni Gadamer, merupakan salah satu filsuf bahasa yang juga disebut dengan bapak dari ilmu linguistik. Mengatakan bahwa bahasa adalah pusat memahami dan pemahaman manusia, sebab melalui bahasa akan diketahui pola pikirnya dari sistematika berpikir, kekayaan gagasan, kecerdasan, dan kondisi sosiologis serta psikologis seseorang. Qala al-filsuf at-ta'wili asy-syahr Jadmiri innal lugha hiya makrofihim al-insanu fihima wa faham li'annahu min khala al-lugha sataghfirul aqliyah at-tufakkir muhanji at-tarwilul afkar ad-dzaka an-nadhir fi al-ijtimiyah wan nafsiyah. Lanjut pada karakteristik bahasa, dapat disimpulkan bahwa di antara karakteristik bahasa adalah arbitrer, produktif, dinamis, beragam, dan juga manusiawi. Pada bahasa yang bersifat arbitrer, yakni hubungan antara lambang dengan yang dilambangkan, tidak bersifat wajib, bisa berubah atau tidak dapat dijelaskan mengapa bahasa bersifat arbitrer. Bahasa bersifat arbitrer artinya hubungan antara lambang dengan yang dilambangkan, yaitu tidak bersifat wajib, bisa berubah dan tidak dapat dijelaskan mengapa lambang tersebut mengonsep makna tertentu. Contoh, kuda melambangkan sejenis binatang berkaki 4 yang bisa dikendarai adalah tidak bisa dijelaskan meskipun bersifat arbiter. Lanjut tentang bahasa yang bersifat produktif. Yang bersifat produktif di sini adalah
sejumlah besar unsur yang terbatas namun bisa dibuat satu satuan ujaran yang hampir tidak terbatas. Misalnya, menurut Kamus Umum Besar Indonesia atau yang disebut dengan KBBI, Susunan WJS, Purwadinata bahasa Indonesia hanya membuat kurang lebih 23.000 kosakata, tetapi dengan 23.000 kosakata tersebut dapat dibuat jutaan kalimat yang tidak terbatas. Nah, bahasa yang bersifat dinamis. Bahasa yang bersifat dinamis berarti bahasa yang tidak lepas dari berbagai kemungkinan perubahan sewaktu-waktu, bukan merupakan wahyu atau pemberian Tuhan taufiqun. Suatu hari Abu Ali Al-Farisi berkata kepadaku bahwa bahasa itu berasal dari Allah. Pandangannya itu merujuk pada firman Allah. Allah telah mengajarkan Adam semua nama-nama. Quran Surat Al-Baqarah ayat 31. Dengan begitu, menurutnya tidak akan lagi bertentangan. Menurut pada tokoh ilmuwan Ibnu Jini, pada ayat di atas dapat ditakwilkan dengan bahwa Adam diberi kemampuan oleh Allah untuk menciptakan bahasa. Jika pendapat itu bisa diterima, maka pandangan dari Abu Ali Al-Farisi gugur. Namun pada kesempatan lain Abu Ali berpendapat sama. Lanjut pada teori ilmuwan barat. Darwin 1809 sampai 1882 menyatakan bahwa bahasa hakikatnya lisan dan terjadi secara evolusi, yakni berawal dari pantomim mulut, fima, alat-alat suara seperti lidah, pita suara, lari, hidung, vokal, cord, dan sebagainya secara refleks berusaha meniru gerakan-gerakan tangan dan menimbulkan suara. Suara ini kemudian dirangkai untuk menjadi ujaran atau speech yang punya makna. Masih menurut Darwin, kualitas bahasa manusia antara bahasa manusia dan suara binatang itu sangat tipis, sampai-sampai ada sebagian yang berpendapat bahwa binatang juga berbahasa, atau dalam bahasa Inggrisnya, all social animals communicate with each other, from bees and ants to wolves and apes, but only humans and develop an language which is more than a set of fragrant signals. Bahasa manusia seperti halnya sendiri yang berasal dari bentuk yang sangat primitif, berawal dari bentuk ekspresi emoji saja. Contohnya perasaan jengkel atau jijik yang diekspresikan dengan mengeluarkan udara dari hidung dan mulut sehingga terdengar suara puh atau bis. Oleh Max Miller 1823 sampai 1900, seorang ahli filologi dari Inggris kelahiran Jerman. Teori ini disebut puh teori, kendati Miller sendiri tidak setuju dengan pendapat Darwin Al-Wallace. Lanjut, yumkinu an tahdisa min ayyi waqt al-lughah ma'nawiyah alal ar-ragmu min al-lughah al-qawaid an-namid al-mubitu musyarraka an-nadri la tastahdima min qablil mutakhadidi khairu mutajanisain lidamil khalfiyah wa adadan ajma'iyah mukhtalifah fa inna al-lughah tasbihu mutawadi asu alal mustawil sawat wa ghairuha. Al-lughah insaniyah, al-lughah qausila min waslil itisal lafdi mamlukiya faqad bashar lil bashar al-hayawanat laysa laha al-lughah al-mumlikah al-hayawanat min wasail al-itisal fi syakal aswatu al-aymana laysa mutajan wa dinamaqiyya il-bashar al-lughah al-lisawiyya al-gorina au gorizan bal ani tariqi lil ta'allam. Lanjut, tentang teori asal usul bahasa. Secara literatur Islam dalam kisah ini akan selanjutnya teori asal usul bahasa.
Asal-usul bahasa menurut ulama muslim yang diambil dari dua kitab ulama bahasa, yaitu kitab Al-Khosois pada ayat 40-48 karya Ibnu Jini, dan kitab Al-Suhbi Fiqih Al-Lughah wal Sunnah Al-Araf fil Kalamiha karya Ibnu Faris. Yakni Ibnu Jini tersebut mengungkapkan seorang ahli nahwu tata bahasa Arab periode terakhir Baghdad telah memiliki karya yang cukup banyak dan sangat populer adalah kitab Al-Luma Sirusinna'ati Al-I'rab Al-Qais. Pada teori tersebut, asal-usul bahasa dari Ibnu Jini diambil dari kitab Al-Khosois Al-Asli Al-Lughah Al-Ilamun Al-Istiswalun, pandangan tentang asal-usul bahasa. Apakah terjadi secara ilmiah atau istilah? Tema yang menarik untuk dibicarakan. Karena pada saat itu mayoritas pemikir berpandangan bahwa bahasa pada mulanya merupakan buatan tawadu atau ciptaan istilahun, bukan merupakan wahyu. Lanjut pada pembahasan selanjutnya, yaitu sejarah linguistik umum. Pada zaman Yunani kuno, abad ke-5 sebelum Masehi, filsafat yang melekat erat pada pemikir-pemikir pada zaman itu, yakni membahas tentang asal-usul bahasa yang digunakan oleh umat manusia. Linguistik umum. Linguistik adalah ilmu bahasa secara umum atau tidak terikat pada bahasa satu saja. Tapi terkadang ilmu ini disebut dengan linguistik umum, yaitu general linguistik. Linguistik dapat dibedakan menjadi linguistik umum dan linguistik khusus. Dapat juga ditebak bahwa linguistik khusus berarti memfokuskan kajiannya pada salah satu bahasa saja. Namun tentunya yang dibahas adalah linguistik umum. Artinya, linguistik yang mempelajari ilmu kebahasaan secara umum tanpa fokus salah satu bahasa saja. Language. Secara etimologi, linguistik sesungguhnya berasal dari kata lingua yang bermakna bahasa dalam bahasa Latin. Sementara itu, dalam bahasa Inggris, istilah linguistik dalam bahasa Inggris berkaitan dengan kata language. Seperti dalam bahasa Perancis, istilah linguistique berkaitan dengan lineage. Dapat ditebak juga, language maupun language adalah bahasa. Sama-sama berbahasa Indonesia juga, tetapi dapat juga disimpulkan bahwa secara etimologi linguistik berarti bahasa yang dapat dipelajari atau suatu bidang ilmu bahasa yang mempelajari bahasa. Tentu juga ada pendapat beberapa tokoh, yakni ahli bahasa yang mendefinisikan pengertian linguistik menurut Matthews dan juga Hornby, E.V. Gatenby, H. Wakefield. Linguistik lazim didefinisikan sebagai studi bahasa atau studi ilmiah mengenai bahasa. Dan juga definisi linguistik sebagai kata sifat adalah studi bahasa, sedangkan kata benda tersebut berarti ilmu dari metode dalam pelajari dan meneliti bahasa. Al-Lughah At-Tarikh Al-Lughawiyat Ahmad Al-Yunanil Qadimah Al-Qurunil Khamis Qabla al-Milad bi khasaisul falsafah tarbitul dikon bi mafkuri hadal asr alladhi yanaqisu asli lughah allati yastakhidimul jinsi al-bashar ilmu lughah. Berarti bahasa yang tidak lepas dari berbagai kemungkinan perubahan sewaktu-waktu yang dapat terjadi. Perubahan itu pada tataran apa saja, seperti fonologis, morfologis, sintaksis, semantik, dan leksikon. Lanjut, bahasa yang bersifat beragam, yakni bahasa yang punya kaidah atau pola tertentu yang sama, namun karena bahasa itu digunakan oleh penutur yang heterogen, mempunyai latar belakang sosial dan kebiasaan yang berbeda, maka bahasa itu menjadi beragam baik dalam tataran fonologis, morfologis, maupun sintaksis. Seperti contohnya, bahasa Jawa yang digunakan di Surabaya berbeda dengan yang digunakan di Yogyakarta. Yang terakhir, yakni bahasa yang bersifat manusiawi.
Bahasa sebagai alat komunikasi verbal yang hanya dimiliki manusia. Hewan tidak mempunyai bahasa. Yang dimiliki hewan sebagai alat komunikasi yang berupa bunyi atau gerakan isyarat, tidak bersifat produktif dan dinamis. Manusia dalam menguasai bahasa bukanlah secara intensif atau naluri, tetapi dengan cara belajar. Al-lughah khasaisul lughah yumkinu au taskhih au khasaisul lughah at-tashifa wa matajida wa tamkiya wa mata'i wa insiyah. Al-lughah at-ta'biyati ma'al ma'iyya alaqa bainal ramzi wa ma yanzu ilaihi laysat jamiyah wa yumkinu alla tufakir wa la yumkinu tafsir bisababi taswiri azami li ma'nal ma'in bisyakal al-muallis fa inna bisyabab alladhi yajilu wasfa'in yamzizu ala nawu minal hayawanati datil ar-rijali arba'ah allati yumkinu rakubiya. Al-lughah mutajah. Al-lughah mutajah ay adada wal ma'ri an-nisa walak yumkinu su'un wa hada kalamu wal mudahwa takriban. Al-lughah dinamakiyah. Al-lughah dinamakiyah mimma yakni alla yumkinu faswaliha ahtamiluha tafsiril mukhlifut allati yumkinu. Bahasan menurut ilmuwan Arab. Bahasa Arab adalah bahasa internasional di mana penuturnya mencapai 422 juta jiwa yang sebagian besarnya tersebar di wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara. Pada tahun 2010, UNESCO menetapkan pada tanggal 18 Desember sebagai World Arabic Language Day, yaitu Yaum al-Alami lil-Lughah al-Arabiyah atau Hari Bahasa Arab Sedunia. Di samping bahasa Arab sebagai bahasa Quran, sehingga tidak diragukan lagi kemuliaan tentang bahasa Arab sendiri. Nah, bahasa yang sangat unik dengan struktur bahasa yang terlengkap di dunia. Kelengkapan strukturnya tersebut menjadikan bahasa Arab dapat dilogikan dan selanjutnya dianalogikan ke dalam berbagai macam dan bentuk perubahannya. Juga pada para ahli bahasa Arab klasik telah membuktikan bahwa hal ini dengan mengarang buku-buku yang berisi tentang filsafat bahasa Arab dengan karangan Ibnu al-Anbari 304 Hijriah yang mempertanyakan dengan detail setiap sisi yang terkandung dalam struktur bahasa Arab. Demikian pula halnya dengan buku Al-Iqtirah fi Ilmi al-Nahwi karangan As-Suyuti 911 Hijriah, di mana beliau menyamakan logika yang terdapat dalam ilmu nahwu atau Arabic lecture atau Arabic structure dengan logika yang terdapat dalam usul fikih Islamic jurisprudence. Akan tetapi, apabila kita meneliti dengan seksama, maka akan kita dapati bahwa bahasa yang tertua di dunia adalah bahasa Arab. Mengapa? Sebagaimana diketahui, bahasa Arab adalah bahasa yang tergabung ke dalam rumpun bahasa Sam dan Ham, atau dalam bahasa Latinnya Semit, Hamito, or Afro-Asiatik. Sam dan Ham sendiri beserta Yafits merupakan anak-anak Nabi Nuh alaihissalam. Dilihat dari segi jarak, Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam tergolong sangat dekat, mengingat Nabi Nuh alaihissalam merupakan nabi yang ketiga setelah Nabi Idris alaihissalam. Kemudian bahasa Arab yang Allah pilih sebagai bahasa Quran sekaligus jadi alasan bagi kita mengapa harus mempelajari bahasa Arab. Wa yahsibul ulama ghurab al-lughatul arabiyyah lughah al-alanya yusallu adadal muhtadiyani biha ila milyuna nisma yastaru ma'du fi muntaqa asy-syarqul al-aswatu wasyimal al-iftiraq. Dan terakhir, materi yang saya pelajari dan dipahami adalah teori bahasa atau yang disebut dengan qawaid, yang meliputi masalah i'rab dan amil. I'rab yang efek tampak pada akhir kata yang ditimbulkan oleh amil. Yang ditimbulkan oleh amil yakni harokat 3.
fathah, dhamma, kasroh, dan sukun. Asal-usul pembentukan kata yang meliputi istisqa, derivasi, dan kias analogi. Istisqa yakni mengambil suatu kata dari yang lainnya dengan cara merubah namun tetap mempunyai hubungan makna. Contohnya qiyas yang memiliki dua akar kata yakni qiyas dan qiyas yang memiliki arti yang sama yaitu mengukur, dan secara istilah berarti menggiring sesuatu yang tidak ada dalilnya ke dalam sesuatu yang telah ada dalilnya. Memiliki 4 komponen: al-aswal, al-far'u, al-ilat, al-hukum. Dibagi ke dalam 2 hal terapan, yakni al-qiyas al-istimali dan teoritis, an-nahwi, al-qiyas an-nahwi. Semantik dalalah yang meliputi musytarak atau polisemi, mutarodif, sinonim, dan mutadad, antonim. Yang pertama, polisemi atau bisa juga disebut suatu kata yang memiliki banyak makna. Contohnya adalah kata al-khol, bisa berarti paman, awan, atau onta yang gemuk. Yang kedua, sinonim, persamaan kata atau yang di dalam bahasa Arab yakni muradif. Contohnya adalah kata al-as-saba, al-lais, al-asama, menunjukkan satu arti yaitu binatang buas. Yang ketiga, antonim, lawan kata mutadad dalam bahasa Arab. Contohnya adalah hayy, mait, sakhon, barid, ba, istirad, fauq, tahat. Bahasa serapan tarif, kata yang berasal dari bahasa lain. Contohnya adalah kata internet yang di dalam bahasa Arab adalah internet, fusha, wa amiyah. Akhirah, dan yang terakhir, materi yang saya pelajari dan saya pahami ialah tentang konflik bahasa. Konflik bahasa sendiri menurut para ahli bahasa, sebuah pergeseran bahasa merupakan sesuatu yang sangat lumrah terjadi dalam sebuah sejarah. Hal ini karena dampak besar yang jatuh pada salah satu bahasa tetangganya seringkali berperan penting dalam perkembangan bahasa dan memiliki konsekuensi yang luas. Bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa tidak ada bahasa yang tercampur dari bahasa lain. Konflik bahasa timbul di antara masyarakat yang berbeda-beda, baik dalam situasi damai ataupun perang, yang disebut dengan konflik linguistik. Bahasa merupakan organisme yang berlaku untuk semua makhluk hidup termasuk manusia. Konflik bahasa dapat terjadi sebagai akibat dalam penaklukan kolonialisme, seperti pada misalnya pada Indonesia dulu pernah dijajah pada 3,5 abad tahun. Perang atau imigrasi tersebut dengan negara tertentu yang menggunakan bahasa yang berbeda-beda dari bahasa masyarakat tentang berimigrasi tersebut, sehingga pada salah satu dari mereka tidak mampu mengalahkan dari bahasa itu sendiri. Masuk pada bab sebab-sebab terjadinya konflik bahasa. Faktor yang mengaruhi konflik bahasa diantaranya adalah 1. Masuknya unsur-unsur asing. Misalnya hal yang terjadi pada akibat pengaruh penaklukan, penjajahan, peperangan, dan hijrah perpindahan. Ketika pada suatu negara masuk unsur asing di mana mereka berkomunikasi atau berbicara dengan bahasa penduduknya, maka terjadilah asimilasi dua bahasa yang mengantarkan pada suatu konflik bahasa. Kadang-kadang salah satu bahasa menguasai bahasa lain. Faktor ini terdiri dari beberapa kondisi. Dominasi. Salah satu bahasa mengalahkan bahasa yang lain, kemudian mayoritas penduduk yang asli atau pendatang menggunakan salah satu bahasa yang ada. Hal ini disebabkan oleh kondisi pertama, yaitu lemahnya kebudayaan dan peradaban kelompok pendatang, sementara jumlah penduduk, kebudayaan, dan peradaban penduduk lainnya semakin bertambah, ataupun yang disebut dengan imigrasi. Meningkatnya pada suatu masyarakat yang terjadi pada konflik dua bahasa. Dari satu bahasa penduduk atau dua mereka bertutur tidak menggunakan bahasa aslinya, akan tetapi menggunakan salah satu bahasa penduduk yang dianggap kuat pada waktu itu. Penduduk Bulgaria yang memasuki daerah Balkan, mereka mempergunakan bahasa Slaves yang merupakan bahasa asli Balkan dan tidak menggunakan bahasa Finois atau bahasa asli penduduk Bulgaria. Contoh-contoh konflik bahasa. Contoh pada konflik bahasa ialah tata bahasa atau yang disebut dengan qawaid, yang meliputi masalah i'rab dan amil. I'rab yang efek tampak pada kanat al-madda allati tu'allimu taha wa fahmituha li tu'alliq bisura'atil lughawiyah. Faham tadarabul lughah. Wa qa'al ulama lughah fa tahwilu lughawi sali'u fil dari hadali anna ta'zir kabiri alladhi yuqa'u alal idallafital mujarra'atu ma yu'allibu nuran fawma fi tatawir lughah walau aqawib bi ayyidatul madda
bal ana ba'da lil ulama yaquluna innahu la tujadu la lugha muta'allimatu la tukhlitu bil lughatil ukhra tasmilul awamil allati tusyarul hadisu at-tawradu lughawiyatu mayali fil asbabi tadaribu lugha al-awalan ad-dukhulul anisul ahibati ilal balad ma hadisi alal najida li ta'wilil futihatu al-istismara wal wujubu wal hijara indama yadkhulul balada ma nasharu ahina haisa yatawassaluna yatuhadisuna laisa lugha tusyakkan inda yakunu hunaka istiabat liftiyani mimma yu'adi ila ta'arudul lugawi wa ayanan tuhaimana al-lugha wahida ala al-ukhra yatakunu hadal awamil min addatal asyurut wa alhimatul lugha ma tukallibu ala lugha ukhra summa yatakhadimu waliyatul asyakan al-asriyani awil muhajirina ahdal lugatul mawjuda wa yarji'u dhalika ila syart al-awwal wa huwa du'afu asaqatu hadratu fil muhajirina fi haina aw syakan wa syaqafatu wal hadar ukhra syakan tamunu wa taziduna wa taqawu yuhadisuna hadash bisyababi an-nazi'ati as-sawilati al-lugha min al-lughati wahida min nasakani aw man isnani misyakan al-mutajawwirin kama huwal hal indama dakhalul baridatuna aw wabari al-wusta atuhadisuna laisa bi astakhadimul al-lughatul al-asliyah walakin bi astakhiduma ihdal lafiyatul al-muhalliyatu allati kana sa'ibra qaryatu fi dalikal waqt al-balaghur alladina yadkhulul al-balaguna yastakhibuna al-lughatul aid. Lanjut, amsilatu ala tadharib lugha tasmilun nasi'atu wal muta'alliqatu bil mawadil al-arabiyyah mayali al-qawaid nahwiyah allati tadumna al-mushkilah ayrabuhu wal amil ana arabuhu wa ta'siru marati aw ghairul mauti wa afan aw ghairul mauti fi nihayatil kalimah walladhi bisyababil amil wa hiya al-harakat as-salis al-fathah al-dhamma wal kasra wa kadzalik al-aswalu yatakunu al-kalimah allati tashmilu istisqa wal mushak al-qiyas al-istisqat wa huwa akhadha al-kalimatu min ukhra yataghiruha ma'a istimaru wujudul alaqatu data makna ala sabilil al-misal al-qiyas walau aslu kalimatain huwa qiyas walahuma nafsal makna wa humal qiyas wa ta'ani harfiyan aw yataqaddu syai'an laisa lahu dalil ila syai' lahu dalil wa lahu arba'atu mawkanas al-asli al-furuq wal anad wal hakam wa yanqasimu ila syai'ani al-qiyas taqayyuna ilal sata ma'li wa nadiru al-qiyas wa nahwi dalalah wa tashmilu ta'adudul ma'anil muta'arraf muradif mutahadi wa mutadad. Al-awwal ta'adul ma'ani aw yumkinu natlaqu alai kalimat lahal ma'ani katsirah al-misal ala dali kalimat al-khal yumkinu an yatawinu al-am al-khal ala al-wajhi as-sabahat al-jimal wasyamain as-sani wal murafat tashabahul kalimatu aw tilkal mawjuda fil lughah al-arabiyyah wa huwa muradif ala sabil al-misal al-kalimatu al-ashad asy-syai' as-sabi al-lais al-asama at-tadilu ala al-ma'na wahidun wa huwa al-wasi' al-bard wasalis mutadaf mutadaifu aw mutahaddi fil lughah al-arabiyyah al-amsilah ahin arad istira al-lugha al-mutadar al-muta'as afan al-lugha al-mumtaswa
at-tarikh. Al-kalimatu allati ta'ti min lughatil ukhra ala sabil al-misal al-kalimatu al-istisyarat allati huwa fil lughah al-arabiyyah internet